Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bapak. Mohon maaf hari ini mengganggu lagi kegiatan dengan hari ini saya ditemani oleh beliau Pak Gali selaku PP saya, dan Pak Gali ini adalah Bu Desi, guru mata pelajaran bahasa Inggris yang kemarin kami observasi di dalam gitu. Mohon maaf Ibu, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan pada observasi kali ini setelah kegiatan pembelajaran di kelas kemarin. Yang pertama adalah saya ingin menanyakan terkait dengan bagaimana Ibu pada saat perasaan Ibu pada saat jalannya kegiatan observasi di dalam kelas Ibu. Perasaan saya tentunya manusiawi ya Bapak, deg-degan karena biasanya tidak ada yang memantau. Sekarang ada Bapak yang memantau, tapi dari sisi itu ada yang lebih penting Bapak daripada hanya sekedar deg-degan, khawatir. Ada satu sisi yang memang saya butuhkan. Saya ingin tahu Bapak bagaimana cara mengajar saya, bagaimana cara saya menyampaikan materi saya ke anak-anak. Dengan adanya Bapak kemarin, alhamdulillah saya bisa dilihat dan saya bisa mendapatkan informasi, bisa mendapatkan saran atau hal-hal yang kurang baik mungkin bisa diperbaiki oleh Bapak. Oke. Bagaimana Ibu ceritakan kembali ya tentang pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas maupun apa ya langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang Ibu sudah lakukan kemarin di dalam kelas itu. Oke. Tujuan pembelajaran yang kemarin saya terapkan Bapak itu adalah bagaimana anak bisa membaca teks berbahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu kan tidak mudah ya Bapak, tidak mudah. Anak-anak susah untuk membaca. Yang membaca bahasa Indonesia saja kadang mereka tidak suka, apalagi mereka membaca dalam bahasa Inggris. Dua hal, yang satu keinginan membacanya mereka yang kurang, yang kedua bahasa Inggris mereka, kosakata yang mereka punya kan kurang. Satu hal yang saya ingin dicapai dalam pembelajaran kemarin adalah bagaimana anak-anak mau membaca. Kalau anak-anak hanya diberikan teks Bapak, anak-anak itu kurang begitu suka. Kemarin sudah saya coba memberikan teks bergambar kepada anak-anak. Karena anak-anak kita kan berbeda nih Bapak, makanya saya lakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ada anak-anak yang suka membaca, yang lebih menarik lagi membaca dalam bentuk series. Yang kedua adalah dengan anak-anak melihat. Saya fasilitasi cara belajar mereka Bapak, yang suka mendengarkan, yang suka melihat video. Saya fasilitasi anak-anak dengan cara membaca yang dari video tersebut. Bagi anak-anak yang suka visual, anak-anak membacanya lewat teks bergambar. Begitu. Yang pertama yang saya lakukan adalah membagi sebuah teks yang saya potong-potong Bapak. Teksnya saya potong-potong, terus saya matchingkan, saya minta anak untuk mencocokkan gambar-gambar series tersebut dengan teks yang sudah saya potong-potong. Setelah itu anak-anak sudah bisa mendapatkan yang hasilnya bagaimana. Anak-anak selanjutnya presentasi di depan kelas. Semua kelompok presentasi di depan kelas. Kita kan belum tahu ya Pak, anak-anak itu belum tahu mana teks yang sesuai dengan urutannya, mana yang tidak. Cara saya agar anak-anak mau tambah membaca lagi, keinginan membacanya tinggi, adalah saya setelkan video Bapak. Setelkan video bagaimana cerita yang benar dari teks tersebut. Nah, anak-anak begitu antusias, oh ternyata punya saya betul, mereka bahagia Bapak. Karena saya tidak memberikan, oh itu betul, itu salah, tapi mereka tahu betul dan salahnya dengan mereka melihat video tersebut. Jadi ada dua pekerjaan Bapak, jadi anak-anak malah 3 pekerjaan ya. Yang pertama anak-anak
dengan cara itu gallery work, dan dengan cara yang gallery work itu maksudnya Bapak, jadi anak-anak mengerjakan dulu Pak di dalam satu kelompok. Saya buatkan satu kelompok terdiri dari 4 anak, 2 orang sebagai tamu dan 2 orang sebagai tuan rumah. Yang sebagai tuan rumah adalah nantinya akan menjelaskan kepada tamu yang akan datang ke kelompoknya. Tamu tersebut itu ingin tahu bagaimana sih jawaban menurut kelompok yang akan dinilai ini. Nah, 2 orang ini yang akan berkunjung ke kelompok lain mencari informasi. Begitu. Nanti baru mereka yang tadi saya sampaikan sebelumnya, baru mereka presentasi di depan kelas. Itu pun belum saya kasih tahu itu betul atau salah. Biar mereka mengeksplorasi, biar mereka mendiskusikan kelompok ini beda dengan kelompok kita, kelompok ini sama dengan kita. Maka akan timbul perasaan mereka, ayo kita baca lagi apa yang salah dari punya kita. Itu salah satu cara saya anak-anak biar mau membaca. Selanjutnya itu saya setelkan video, baru anak-anak, oh ternyata punya saya betul, ternyata kelompok saya sama. Agak ada perbedaan. Ada perbedaan. Setelah itu Bapak, setelah anak-anak mengetahui yang baik yang mana, yang salah yang mana, selanjutnya saya berikan tugas Bapak, berikan tugas ke anak-anak, sama berdiferensiasi juga. Ada anak yang dari teks tersebut kan ada pertanyaan nih Bapak. Yang pertama saya berikan dalam bentuk kertas. Untuk anak-anak yang gaya belajarnya visual, saya printkan kertas, printkan soalnya dalam bentuknya kertas. Untuk anak-anak yang audio auditory, saya buatkan semacam kayak kuisis Bapak. Jadi mereka memakai HP, mengerjakan tugasnya, menjawab soalnya melalui HP. Teksnya masih memakai teks yang sama dengan yang tadi mereka baca. Jadi mereka sudah membaca, mereka sudah mempunyai informasi, dan mereka tinggal mengerjakan RKPD yang sudah disediakan oleh saya. Begitu. Luar biasa sekali, ternyata sudah sangat runtut ya tadi yang saya disampaikan. Kemudian menurut Ibu ya, terkait dengan proses pembelajaran, apakah itu sudah sesuai dengan, atau sudah proses pembelajaran Ibu itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, atau sudah tercapaiannya sudah berhasil? Bisa dikatakan sudah berhasil karena anak-anak mau untuk membaca Bapak. Satu yang itu, mau membacanya dulu. Karena tujuan pembelajaran saya kan anak-anak bisa membaca teks bahasa Inggris dalam bentuk naratif. Itu satu yang tercapainya, anak-anak mau belajar, mau membaca. Tidak dipungkiri Bapak, ada anak-anak yang masih yang males, masih ada yang belum menemukan, mungkin bukan males ya Pak, tapi belum menemukan cara belajarnya anak-anak. Apakah dia lebih suka dengan membaca atau lebih suka yang nonton video? Mereka ada beberapa anak yang belum mau untuk seperti itu. Tapi secara garis besar yang sudah saya lakukan kemarin, saya bisa menyampaikan bahwa itu insya Allah sudah berhasil. Terima kasih Ibu, sangat luar biasa. Kemudian gini Ibu, kemarin yang saya lihat dari data-data di observasi kelas ya, memang satu saya lihat dari dari tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan sesuai dengan alurnya, begitu kemudian sudah melakukan berdiferensiasinya, sudah insya Allah sudah baik. Itu tinggal ada beberapa yang memang kurang ya, itu masih perlu kita pelajari bareng-bareng lagi lah insya Allah. Kemudian di sana juga jenengan sudah menerapkan ice breaking, bagaimana anak ya kemarin ya sudah melakukan ice breaking dengan semangat anak-anak luar biasa. Jadi itu adalah untuk menambah semangat lagi bagi anak-anak ini, mungkin besok juga membagi di tingkatkan. Kemudian yang kemarin belum diterapkan adalah yang mindfulness apa ya, yang itu mungkin ada yang belum diterapkan, pengaturan napas atau apa begitu ya. Kemudian apa ya, sudah merancang dengan itu
sudah merancang pembelajarannya sesuai dengan minat bakat murid. Mulai tadi yang disampaikan tidak sesuai dengan minat bakat murid di apa yang disampaikan Ibu. Begitu Ibu yang kami kemarin bisa rangkum dari data kami gitu. Jadi ada beberapa memang yang perlu dievaluasi bareng. Ya, nanti kita belajar bersama ya Bu, sharing gitu ya, gitu. Kemudian menurut Ibu kendala-kendalanya kira-kira atau dalam proses kemarin kesulitan atau kendala apa yang Ibu alami Bu, dalam proses pembelajaran kemarin? Kendala yang saya alami mungkin di manajemen waktu nih Bapak. Manajemen waktu. Satu mungkin agak terpotong karena maaf kemarin juga videonya belum jadi atau apa itu ya karena alat nih Bapak, jadi itu tapi ya menjadi satu kendala karena jadinya tidak sesuai dengan jamnya. Yang kedua ya kendalanya ya anak-anak agak mandang lama mengerjakan pekerjaannya. Jadi itu sih kendalanya hanya itu Bapak, hanya di masalah manajemen waktu saja. Manajemen waktu. Oke, mudah-mudahan ke depan bisa terrealisasi lagi Bu, ya, lebih baik lagi. Kemudian kira-kira Ibu sendiri kapan untuk merealisasikan rencana perubahan ini? Mungkin minggu depan Bapak. Oke. Minggu depan. Tetap di kelas yang sama, di jam yang sama. Oke. Sama begitu. Oke Bu, saya tunggu hasil karya berikutnya lagi. Realisasi dari hari ini kita berbincang-bincang, mudah-mudahan ada manfaatnya ke depan lebih baik lagi. Kemudian apa ya, pengembangan lain ada Bu mungkin yang ingin akan dilakukan lagi selain tadi Bu? Pasti Bapak. Dari membaca mereka kan akan mau berbicara nih Pak. Nah itu target ke depan target pembelajaran selanjutnya adalah anak-anak tinggal mau berbicara, mau menceritakan dari naratif, dari teks yang kemarin sudah dibahas. Mereka menceritakan kembali. Itu target saya untuk pembelajaran yang akan datang. Kesimpulan pada hari ini, dalam wawancara ini atau bincang-bincang hari ini, kira-kira apa Ibu? Kesimpulannya nih Bapak, saya senang, saya berterima kasih kepada Pak Yatno berkat ditemani observasinya, terus ada kegiatan pra juga, dan sekarang ada kegiatan pasca pembelajaran juga gitu. Saya justru berterima kasih karena saya mendapatkan ilmu-ilmu baru, dari Bapak. Semoga kedepannya saya pun bisa seperti Bapak. Amin. Amin. Pokoknya kesimpulannya saya sangat bersyukur bisa diobservasi oleh Bapak. Banyak informasi baru, banyak apa ya Pak, masukan-masukan untuk saya juga sambil belajar untuk menjadi lebih baik. Gitu. Oke, ya, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf atas waktunya. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan mungkin hari ini begitu. Terima kasih Pak Dani atas waktunya juga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.